Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Perkarya Perkawanan Persimas. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah gabungan perkaryawan Mas di malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kita di sepanjang minggu yang sudah boleh kita lewati. Dan hari ini kembali kita boleh bersekutu bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepadanya, kemuliaannya yang membuat kita hidup dan telah menolong kita melewati pengalaman hidup yang boleh kita alami. Yesus, kemuliaan dalam pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. yang telah menolong dan memberkati kami sehingga sampai saat ini kami ada dengan kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah di malam hari ini.
Persekutuan Perkaryawan Mas, kami memohon Tuhan tolong kami dalam ibadah kami saat ini. Kami mohon ampun jikalau Tuhan mendapati kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, agar supaya kami layak beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap mengagungkan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena itu mari memuji Dia dengan sukacita. Kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu. kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang berfirman dan Dia pula yang akan menolong kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
kurang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersedia dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dia Tuhan yang berfirman, Dia pula yang menggenapi setiap firman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah perkaryawan Mas pada malam ini, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami lewat firman Tuhan ini, agar kehidupan rohani kami semakin kuat dalam kami mengikuti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita, sebagaimana kita sudah membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dari pagi. Dan dalam ibadah perkaryawan Mas pada saat ini kita akan mempelajari kembali. Saya akan bacakannya untuk kita dari kitab Daniel pasal 1 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan
yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka melabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, puji nama Tuhan. Kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan menghadapi kenyataan. Ya, inilah tema yang kita renungkan pada malam ini, menghadapi kenyataan. Saat menghadapi berbagai kenyataan yang tidak sesuai dengan tentu harapan, dan sedikit orang kehilangan arah atau tujuan hidup, ya, sehingga mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doanya, Tuhan tidak mau menjawab pergumulan yang dihadapi. Dalam situasi demikian, ya, semua yang dikerjakan terasa hampa dan tiada berguna, sehingga banyak orang beralih kepada kepercayaan, mencari jalan yang dianggap menolong, sehingga tinggalkan Yesus, mencari hal yang sementara, yang semu, banyak jalan lain. Tapi untuk mempertahankan iman, percaya, untuk hidup bagi Kristus sampai kepada kehidupan kekal, tentu banyak yang harus kita tanggung untuk mengikuti Yesus Kristus. Pelajaran apa yang didapati melalui kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi. Kalau kita lihat dari perjalanan kisah dari nas firman Tuhan yang kita sudah baca, pada tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim sebagai dikatakan Raja Yehuda, Nebukadnezar mengepung dan menaklukkan Yerusalem. Apa Yerusalem takluk? Tentu inti utamanya mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sebelum mengalami kekalahan itu, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan akan menjadikan Yehuda sebagai kerajaan yang luar biasa besarnya. Itu menurut ukuran mereka. Ya. Tapi tak kalah mereka tidak mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang mereka sudah bicarakan, programkan, rencanakan, semuanya gagal total karena mereka tidak ikut sertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenyataan berkata lain sebab mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babelonia. Dalam ayat yang pertama, ya tentu mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sudah jelas pasti. Ya, kita tahu kisah bangsa Israel, kalau mereka kalah berarti mereka tidak mengandalkan Tuhan. Itu kita lihat Tuhan yang mereka percaya dalam hidup mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Setelah dikalahkan oleh tentara Nebukadnezar, Israel semakin terpuruk. Yehoyakim Raja Yehuda dibawa tawanan ke Babel. Dengan diserahkannya Yehoyakim berarti sudah tidak ada lagi simbol kekuasaan di Yehuda, karena dengan leluasa Babel menjara berbagai semua perkakas rumah Allah. Semuanya dibawa ke tanah Siniar untuk diserahkan ke pembenderaan para dewa mereka. Katakan dalam ayat yang kedua. Jadi kenyataan ini sangat memilukan. Mengapa terjadi seperti ini?
Sebab perbendaharaan bait Allah diserahkan pada dewa-dewa Babel. Karena semua yang ditawan bawa ke Babel untuk masuk ke rumah-rumah dewa yang ada di Babel. Setelah simbol kekuasaan hancur, maka simbol keagamaan juga runtuh. Dan orang-orang Israel dibawa ke negeri Babel untuk dijadikan tawanan perang. Yaitulah kisah Daniel dan kawan-kawan, ya, dibawa sebagai tawanan perang. Mereka yang dibawa ke Babel, orang-orang muda yang tidak bercela, perawakan baik, yang memahami hikmat dan pengetahuan, itulah yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, ya, supaya kerajaannya semakin maju. Ya. Orang-orang itu akan dididik dan dan selanjutnya bekerja bagi raja untuk membangun kerajaan Raja Babilonia. Nah, dengan demikian Yehuda menjadi keropos, tidak akan berkembang. Ya, itulah kenyataan pahit bangsa Yehuda karena mereka mengabaikan Tuhan Allah yang menyertai, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengabaikan Dia sebagai Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Perkaryawan emas yang dikasih oleh Yesus Kristus. Nah, pada kenyataannya realita hidup tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Seperti kisah nas firman Tuhan ini, ya, mereka berharap memperoleh kemenangan, kemakmuran dalam kerajaan Israel, tapi kenyataannya mereka gagal total. Dalam arti mereka tinggalkan Allah yang memelihara hidup mereka, yang memberikan kemenangan bagi mereka, sehingga semua yang mereka rencanakan, kerjakan, semuanya gagal total. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar menerima kenyataan meskipun hal itu pahit, ya, untuk kita hadapi. Tapi ingat, hidup bagi Kristus tentu tidak mudah, tapi di dalamnya ada sukacita yang kita miliki, karena ada Roh Kudus, Sang Penghibur yang menolong kita, yang memberikan kekuatan kita di saat kita tidak berdaya sekalipun, di saat badai gelombang yang begitu berat yang kita hadapi, yang tidak mampu kita atasi dengan kekuatan kita manusia. Disitulah kedaulatan, keajaiban yang Tuhan nyatakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Disitulah kita lihat kuasa Tuhan bekerja, berikan kekuatan, damai sejahtera bagi kita. Dan untuk pribadi kita dan orang lain juga diberkati lewat kesaksian kekuatan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut menyerahkan diri dan persoalan kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat kisah bangsa Israel, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka gagal total. Nah, dalam kehidupan kita yang hidup sekarang ini juga, karena Allah yang mereka sembah juga adalah Allah yang sama, yang akan menolong kita. Kita menyerahkan diri dan persoalan kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita belajar, karena kita tahu, karena firman Tuhan sudah ada bagi kita. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya ada jalan keluar, ada hikmat, ada kemenangan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita, dan sehingga kita mampu, ada damai sejahtera yang kita miliki di dalamnya. Karena hanya bersandar kepada Tuhan saja ada harapan
yang tak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah yang kita sembah, sehingga membuat kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan, yang terbesar di dalam semuanya. Meskipun banyak tantangan, tetapi di dalam semuanya kita dapat menyatakan Tuhan itu baik dan Tuhan itu menyertai memelihara kehidupan kita. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai perkaryawan emas yang dikasih oleh Yesus Kristus. Hiduplah bagi Kristus, tetap pertahankan iman kita kepada Yesus walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan dengan kemampuan kita manusia. Mari kita tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar, sebagaimana Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya ya, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita yang sudah hidup bagi Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, anggaplah segala pencobaan yang kita hadapi, mari kita pandang dengan iman, melihatnya dengan mata iman kita, supaya itu mengubah pandangan kita, membuat iman kita semakin hari, semakin dewasa dalam kita mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Kita diberikan pencerahan, hidup senantiasa hanya bagi Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagaimana bangsa Israel yang tidak mengandalkan Engkau, mereka dapat dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan. Dan kami percaya itu yang mengingatkan kami bahwa tak kala kami tidak mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, selalu mengandalkan kekuatan kami, tentu kami tidak akan mampu, akan selalu kekecewaan yang akan kami alami. Bahkan kehidupan rohani kami semakin merosot. Tapi tak kala kami berharap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam situasi apapun, firman Tuhan sudah ada bagi kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu meneguhkan iman kami. Biarlah kami tetap bersandar, ikuti caranya Tuhan dalam kita. Teguhkan iman kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh menjadi bagian kita di malam hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kiranya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menunjang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan berjemaat kita. Kita akan menaikkan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 107, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya
persekutuan perkaryawan Mas dan doa persembahan sekaligus doa penutup oleh Pak Injil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami bisa kami menyembah Engkau Tuhan. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami, kami senantiasa hidup bagi Kristus, hidup mengandalkan Tuhan. Dalam segala keadaan apapun ajarlah kami tetap berharap percaya akan kedaulatan Tuhan dalam segenap hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur kami dapat melayani Engkau lewat pemberian yang kami berikan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk setiap kepengurusan dari karyawan Mas, kiranya Tuhan menolong, berkati mereka dalam segala program yang mereka programkan. Kami tetap berdoa untuk karyawan Mas yang ada dalam keadaan sakit, teguhkan iman mereka meskipun fisik mereka ada dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya iman mereka tetap percaya akan kesembuhan dari Tuhan indah pada waktunya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah Tuhan pulihkan mereka. Kami tetap berdoa juga untuk segala kegiatan pekerjaan perkaryaan Mas untuk menghadapi pekerjaan yang Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami sebagaimana firman Tuhan ajar bagi kami untuk melakukan yang terbaik dan bersyukur selalu hanya bagi Tuhan. Sertai kami senantiasa Tuhan dalam segala rencana-rencana kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kami di saat kami menyembah Engkau dari awal, pertengahan sehingga dapat selesai semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah perkaryawan Mas kita selesai. Disampaikan selamat malam Bapak Ibu Saudara perkaryawan Mas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.